Seragam PNS, aku hari ini pakai seragam PNS atas kehormatan buat papi yang hari ini tidak bisa hadir. Ini baju kamu waktu syuting. Aku berusaha mencari yang semirip mungkin dan akhirnya dapetnya yang itu. Jadi ya pengennya sih yang itu ya, cuman adanya yang ini ya udah ini aja nggak apa-apa. Kenapa sih alasan feel sendiri beli baju ini untuk apa? Katanya tadi baju apa? Nah, iya karena kemauan papi itu waktu itu datang ke sini pakai seragam PNS sama bunda sama anak-anak karyawan di warung barunya, semuanya seragam pakai baju PNS, bakal jalan nanti dari sana, pokoknya semuanya dimiripin, cuman nggak kesampaian. Akhirnya biarin aku aja yang ngelakuin, nanti bakal tetap ada yang ngikutin aku dari belakang pakai baju PNS. Karyawan papi bakal datang ke sini. Iya, semua karyawan papi bakal datang hari ini pakai baju PNS juga. Ya gitu lah. Tin, main bersama almarhum gitu. Apa? Main bareng. Oh, ini film pertama dan terakhir aku satu project sama papi. Terus main sama papi itu gimana? Yang pasti aku sangat bangga banget bisa satu frame sama papi, aktor Indonesia yang sangat hebat. Dia banyak membantu aku buat di film ini dan di film-film lainnya juga. Yang pasti ilmu-ilmu yang papi kasih bakal selalu aku latih sampai aku bisa seperti papi, bahkan lebih dari itu. Tapi ada di project itu yang paling membekas di project ini. Di project ini paling membekas itu justru bukan saat latihan atau saat syuting, justru saat proses bepergian mau ke tempat latihan. Itu udah lama banget aku udah nggak boncengan motor sama papi, dan wah itu sangat-sangat berkesan, dan aku harap itu bisa terjadi setiap hari, tapi udah takdirnya. Ada pesan nggak? Ini yang terakhir jadi terakhir dulu. Oh, pesan terakhir dari papi bukan pesan sih sebenarnya sih. Papi sempat berpamitan sama aku, tapi dia hanya cuma ngomong sekedar pamit ya. Itu pesan terakhir yang disampaikan papi sama aku. Padahal aku tahu papi mau pamit kemana, soalnya sore-sore itu dia emang mau pergi kan ke warung yang baru itu, tapi jam 8:30 malam dia ngomong gitu lagi, pamit ya, tanpa aku bertanya mau kemana, tanpa dia bilang mau kemana juga. Ya aku pikir harusnya aku bisa nanya terus aja sama dia. Ya cukup menyesal tidak banyak berbicara lagi sama papi, tapi nggak apa-apa, dia udah tenang. Kayak belum sampai 7 hari, mungkin ada rencana untuk bareng-bareng aja kamu pakai sebagian kayak warna beliau, kayak ada andil ya di Kalau barang-barang yang aku pakai, barang-barang papi yang aku pakai, ada sebagian sendal papi. Jadi gimana aku bisa merasakan bumi yang papi injak dengan alas kaki yang dia gunakan, dan itu sendal bakal aku pakai dan gak akan aku biarin rusak. Hari ini sebenarnya aku bawa pulpen. Pulpen itu salah satu yang mau dibawa main ke film ini. Papi itu kalau misalnya udah dapat karakter pasti nggak ini ya, pasti nggak akan setengah-setengah, pasti dia langsung masuk. Dan wah, dia kalau misalnya udah berproses detail banget, jadi dia sampai beli pulpen puluhan dengan tinta-tintanya, sampai dia berangkat sendiri, kadang naik ojek online, kadang naik sepeda, kadang naik
angkot. Nah, tapi nggak ngomong gitu, tiba-tiba aja barangnya udah ada atau lagi ngabarin ini lagi di Jatinegara nih, atau lagi di daerah Cikini gitu sih. Kayaknya tadi ada di sini kan? Ada. Salah satu poin yang paling ditunjukin dari Pak Guntur tuh pulpen yang dipakai. Papi pernah bilang kalau kamu harus terus bergerak melalui rasa dan pikiran Kak, ayo Kak, tanpa sekalian hambatan Kak. batin. Sekalian Kak, ayo Kak. Aku harus mulai melakukan dan ulanglah beribu-ribu kali, ratus-ratus kali. Peluk dong. Ya, gue nangis nih. Datang kan? Nangis, tapi ini kita udah datang. Dari Papi. Mikia tolong dong, mau stok fotonya dulu sebentar. Turun dulu Mikia. Ke belakangan aja. Karin, perasaannya gimana? Katanya mungkin seperti apa, kan berencana tadinya mau datang sama semuanya pakai baju ini, dan hari ini pelaksana kan seperti apa? Pastinya sakit, saya sampai saat ini masih belum bisa pengen nyusul rasanya, cuma makanya ini dia udah punya dress code yang memang sudah dibuat oleh panitia. Cuman kemarin pas selesai pemakaman pun aku mau pakai baju yang konsepnya Papi aja, yang udah dibeli sama Papi. Dan hari ini dipakai semua. Papi ini kan udah di sini. Dicium boleh? Fotonya dicium. Ini kan beliau belum kita 7 hari ya Mas. Mungkin gimana sih, kan di rumah pasti masih ada peninggalan almarhum ya, kayak barang-barang dan segala macam. Mungkin ada rencana kedepannya diapain, bahkan atau seperti apa sih sama hari ini untuk dibuat? Karena barang-barangnya itu jauh dari kata mewah. Barang-barang suami saya itu semuanya rongsokan ya. Jadi mungkin akan kita museumkan, yang harganya tuh cuma 50.000, cuma 10.000 yang dia beli di Jatinegara di tempat rongsokan. Tapi itu sangat berharga karena dia seniman yang gila. Dia seniman yang gila. Dia jauh dari kata kemewahan. Semua koleksinya itu barang-barang yang rusak, barang-barang yang hancur, dan mencari itu susah. Kalau barang-barang yang mahal, yang branded bisa dibeli di mana di situ. Kalau ini dia mencarinya itu susah. Jadi rencana akan kita simpan, akan kita abadikan. Karena kebetulan kita berada di panggung seni, terkadang properti yang dia beli itu bisa dipakai untuk kita pentas, untuk kita pertunjukan. Jadi dijadikan properti. Tapi untuk proyek ini sebetulnya seperti apa sih? Ini kan ternyata produk pertama dan terakhir. Ada cerita di balik itu nggak sih? Yang ternyata mungkin bisa dan ternyata maksudnya ini gitu. Proyek pertama dan terakhir. Iya, ini proyek terakhir. Ya kita berharapnya ini tuh goalnya sama apa sih? First time-nya satu film bareng sama Papi gitu, Q di film ini gitu. Semangat kita yang luar biasa gitu. Tapi ternyata Allah berkata lain. Kenapa akhirnya bisa jadi main bareng di sini? Ya nggak tahu. Jalannya Tuhan mungkin. Jalannya Tuhan. Atau mungkin sebelumnya memang dari almarhum sendiri memang melihat potensi dari sang anak akhirnya dipersembahkan dalam film ini. Enggak, dia itu ayah yang tidak pernah mendorong anaknya untuk ayo kamu casting, ayo kamu ini. Tapi dia aksi sendiri, dia berlatih teater, diam-diam akhirnya anaknya ngikutin. Dia tidak pernah nyuruh, ayo kamu casting di sini, ayo kamu main film di sini, ayo, nggak pernah. Dan tidak pernah membawa-bawa nama besarnya gitu untuk anak-anaknya semua. Ngalir aja sendiri. Pengalaman syuting mungkin yang berkesan dengan Papi gimana sih? Mungkin bisa diceritain. Pengalaman syuting yang paling berkesan
ini Iya, ya. ada di satu scene menuju ending film ini, dimana aku sangat merasa kasihan sama Papi yang kondisinya Iya, betul. kondisinya sangat gimana ya, Udah sakit gitu. bukan, kondisinya sangat tidak layak. Jadi di peran ini dia itu buta. Nah, seharusnya pada saat membuat makeup efek itu bisa sebenarnya diakalin ketika matanya harus ditutup, ketika matanya harus dipakai makeup efek gitu. Sebenarnya dia masih bisa melihat sedikit, kalau bisa jalan gitu, bisa lihat kanan kiri. Tapi dia nggak mau, dia bener-bener kepengen matanya tuh apa, sama orang makeup saya bilang bisa nggak dibuka sedikit gitu biar bisa lihat kalau jalan. Kau suka diem aja. Jadi dia buta, syuting ditutup matanya dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh tuh dia merem gitu, ditutup matanya. Saking totalitasnya dia. Maksudnya kadang waktu itu matanya sudah tidak bisa melihat atau Yang sebelah memang udah nggak bisa lihat, tapi karena keperluan make up efek pada saat itu, jadi si mata di dalam itu harus ditutup yang sebelahnya supaya make upnya tuh sempurna gitu. Sebenarnya bisa diakalin sama tim make up, misalnya dibolongin, makanya kita bilang dibolongin aja biar Kang Evi bisa lihat gitu. Tapi Kang Evinya nggak mau, dia nggak mau merusak make up yang sudah jadi, dia tidak mau membuang waktu, dia tak mau. Udah Bunda diem, jangan banyak ngomong, udah diem, saya sudah nyaman dengan seperti ini. Nunggu sampai jam 4 pagi. saking Totalitas. Dan itu dia ngecat rambutnya sendiri. rambut putih Sampai putih itu dia ngecat sendiri, itu rambutnya. itu memang Sampai di bleaching sendiri sama dia sampai 10 kali sampai rontok. Dia nangis itu. Sampai diambil gini rambutnya rontok, ini dia lihat nih. Di apartemen. Dicuci lagi, di bleaching lagi, dicuci lagi sampai dipegang tuh rontok habis gitu. Saking dia mau totalitas rambutnya supaya kelihatan putih karena keinginan dari direkturnya supaya rambutnya putih. Totalitasnya luar biasa. apa Drat mungkin melihat sosok apa seperti apa sih Bapak ya jarang ya baik orangnya, serius ya, galak, lucu orangnya, nggak pernah marah, nggak pernah chat kayak baik ya, dibebasin aja. ada pesan nggak sih Terakhir ya itu suruh nulis tanggapannya gimana kan tapi main bareng terakhir sama Tanggapannya wah ya bangga kagak nggak nyangka. ada rumah gimana ada rumah Kamar Damar seperti apa ini ternyata karya terakhir seorang legend gitu ya sampai untuk berpulang pun dia film dengan totalitas seperti itu gimana Ya, karena Papa itu sosok yang sangat total apapun dalam berproses. Nggak ngelihat peran yang kecil atau peran utama atau peran pendukung, walaupun muncul hanya satu, terus dalam pernah itu pesan yang disampaikan ke saya waktu saya latihan teater juga, dalami terus, dalami. Nah itu tuh yang terus dicari terus perannya itu sampai maksimal, sampai akhirnya showtime. Jadi kalau udah fokus sama satu objek bakal terus itu yang dicari, ya ini nemuin apa lagi sampai semua unsur jadi satu karakter yang utuh. Makanya kalau melihat peran-peran Papa di setiap karakter setiap film selalu ada pencarian lain, jadi nggak hanya menerima teks dan menghafal lalu bermain, tapi dari segi visual, dari segi kedalaman batin itu sangat berpindah, selalu berpindah. Jadi akhirnya motivasi secara nggak langsung buat
saya atau buat teman-teman juga yang lagi belajar acting, nggak ngajarin secara langsung tapi dengan ngelihat prosesnya, wah totalitas ini jadi malu sendiri gitu buat saya yang misalkan kurang maksimal kalau dapat peran apa. Ini akan ada rencana nggak keluarga bikin cerita ke papi gitu, apalagi kan Ada. keluarga seni kan Ada ya. nanti 100 hari kita mau bikin di IKJ di kampus beliau. Insya Allah nanti 100 hari kita akan rapat kilas perjalanan dia tumbuh di sana sampai dia berakhir. Ada. Semuanya akan dilibatkan. Iya. Gitu dulu aja ya. Terima kasih boleh foto bersama-sama. Foto bersama-sama. Oke, tahan. Boleh lihat ke depan dulu. Oke, Ke tahan. depan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Angkat ya fotonya. Ya, Nah, boleh itu ke sebentar depan. tahan saya. 1, 2, 3. Ke kiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, ke kanan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Terima kasih.